Yo, welcome back my brother and my sister. Kembali lagi bersama Gas di sini Badau Channel. Ah, kali ini saya akan membahas sesuatu yang menjadi perbincangan kemarin-kemarin ya. Soal stiker bagi penerima bantuan. Nah, bantuan apa? Itu biasanya bantuan langsung ya, semacam makanan atau uang tunai. Dan dari konten yang baru-baru ini diterbitkan oleh, idola saya juga ya, Kang Tretan Muslim. Di situ Kang Didi, Kang Didi Kuli ya nama panggungnya, itu, melontarkan beberapa pendapat yang saya ada setuju dan saya tidak setuju. Oke, jadi yang setujunya dan tidak setujunya apa, kita bahas. Nah, yang pertama adalah, stiker pertama ya, itu yang paling utama. Stiker yang dipasang ya, di rumah penerima, menurut Kang Didi itu, apa ya, terlalu merendahkan istilahnya, ngejek gitu, kayak ngejek. Kalau menurut, Kang Tretan katanya emang seharusnya kalau pencatatan yang pantas atau yang tidak pantas itu kan harusnya udah tercatat perangkat desa atau, apa, yang punya kewenangan di situ ya untuk membagikan itu ya. Harusnya sudah terverifikasi, sudah terdata secara lengkap. Tapi, kenapa harus ada stiker itu? Nah, menurut saya ini, dikarenakan biasanya di, lapangan itu berbeda. Ada yang mengaku-ngaku miskin, ada juga yang, memang, rumahnya itu adalah peninggalan, jadi masih bagus gitu ya, masih besar, tapi secara material memang harus dibantu. Dan ada juga yang sebaliknya, yang rumahnya masih kecil padahal udah, berkemampuan lebih. Tapi, eee, itu kan biasanya nggak kelihatan sama kita. Nah, ini pun bisa menjadi kontrol masyarakat. Kontrol masyarakat atas apa? Atas ini, sampainya bantuan pemerintah, karena pemerintah itu harus tepat sasaran gitu kan ya. Ini bantuan yang digelontorkan juga ini dalam jumlahnya nggak kecil ya, besar. Nah ini membebani negara sebenarnya, emang saya agak setuju yang bilang katanya, bantuan mendingan di-stop aja. Tapi secara, apa ya, di bawah itu, di lapangan itu, kita itu nggak bisa segampang itu ya, men-stop kayak gitu ya. Emang penyelewengannya ada, mungkin ada ya, mungkin. Nah, tapi manfaatnya juga ada. Manfaatnya juga bisa memperingan beban-beban orang-orang ya, dan meningkatkan daya beli. Memang itu nanti ya intinya kayak lingkaran setan lah kayak gitu ya, kita kasih bantuan untuk orang itu bisa belanja, belanja pajak masuk ke negara lagi, tapi pajak itu dipakai untuk, ngebantu lagi. Jadi ya sama kayak lingkaran setan, tapi mungkin aja dengan bantuan itu taraf hidupnya bisa lebih lagi, karena produktivitasnya bisa meningkat apa, diharapkan seperti itu ya. Warga yang dibantu ini produktivitasnya meningkat, bukan cuman menghindarkan dari kelaparan doang gitu ya. Nah, dan yang kedua, itu yang soal itu stiker ya. Jadi fix saya itu, pro kalau, misalkan, bantuannya diobjektifkan, bukan dihilangkan. Kalau stikernya saya pro, untuk pasang stiker. Ya apa itunya sih, ruginya gitu cuman rumah dipasangin stiker kayak gitu doang ya. Yang penting, kalau yang bener-bener warga miskin biasanya itu, nggak apa-apa mau disebut kayak gimana juga udah kenyataannya kayak gitu, gitu. Udah nggak usah, apa, di gimana-gimana lagi juga orang juga udah bisa lihat gitu kan, istilahnya. Tapi kalau mau pakai stiker juga nggak apa-apa gitu, yang penting dapat bantuan. Nah, yang selanjutnya adalah soal dana nih ya, kayak kata si Empok ini, Empok Citra ini. Katanya dana
yang di itunya, kartu-kartu bantuan itu bisa gadaikan dan pemerintah juga emang sudah ya, sudah menindaklanjuti ini ya. Sebenarnya ini kasus udah agak lama. Diawali dari investigasi dari Trans TV juga udah pernah mengulas ini. Nah, tapi mungkin, sekarang, caranya agak beda mungkin ya. Soalnya emang kelihatannya gitu, bisa survei juga ya nanti, nggak cuman digadein ke pihak-pihak tertentu dan juga bisa digadein ke bank ya. Nah, itu bisa di jadi concern kita lah ya. Kita juga nggak bisa terlalu membela diri bahwa, kebutuhannya orang-orang itu tidak mempengaruhi, mental mereka, mempengaruhi sekali gitu ya. Nah, jadi menurut saya, ya menurut saya ini mah ya kan udah itu 2 kasusnya soal bantuan, yang diselewengkan kata Pok Citra dan soal stiker yang menurut Kang Didi Kuli itu, mengejek lah ya, merendahkan marwah, asik. Nah, tapi ini masukan aja dari saya gitu ya, kalau misalkan kalau mau bantuan mau objektif, tepat sasaran, ya mending pertama, kontrolnya itu harus dilakukan berkala. Soalnya, orang-orang itu kan nggak tahu kapan besok ya gitu, misalkan, 1 hari aja bisa berubah nasibnya gitu, dari kaya jadi miskin, yang miskin bisa jadi kaya. Dan, kontrol penerimaan ini harus objektif juga, harus disertakan, ya benar itu stiker sama foto sekaligus rumahnya. Ya kelihatan dari, konten-kontennya Kang Deddy juga ya, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, itu ada loh yang rumahnya jelek di pelosok, yang di kota juga ada, tapi tidak dapat bantuan. Padahal menurut Kang Deddy itu adalah tanggungan pemerintah, kewajiban pemerintah untuk merenovasi rumah-rumah warga miskin. Nah ini, jadi se seharusnya ada kontrol yang, berkala dan sering ya, repetitif lah, terus-terusan. Nah, dan, bantuannya itu harus lebih tepat lah ya, jangan cuman kasih uang misalkan ya per bulan dikasih uang, kata Po Citra itu ada yang dari 300 sampai 600.000, ada yang 400.000 gitu. Mereka itu ya, ini mah ya, seudonnya saya gitu. Biasanya kan ya, pelaku ini nanti saya tampilkan, pelaku, judi online paling marak itu, paling banyak itu mayoritas adalah, kelas menengah ke bawah. Ya meskipun kelas menengah ke atas juga ada ya, banyak juga yang kecanduan ya. Soalnya yang di terapis-terapis itu ya, psikologi-psikologi itu banyak yang ngantri itu orang-orang kelas atas yang kecanduan judi online juga banyak. Tapi, ini yang mirisnya itu kan kalau yang, kelas atas malah urusan mereka aja, saya mau urusannya prolet gitu ya, proletar. Itu banyak juga, ini memprihatinkan. Jangan kita ngurusinnya cukai, cukai rokok, ini orang miskin banyak ngerokok nih, harus dikurangi, enggak cuman itu gitu, kalau orang ngerokok paling masuk rumah sakit meninggal gitu kan, kalau kecanduan judi online biasanya marah-marah, KDRT, kekerasan rumah tangga, kriminal di jalan, itu. Makanya itu ya. Jadi diobjektifkan lah ya, kalau misalkan mau, dalam bentuk makanan jadi, silahkan. Kalau misalkan mau misalkan, kalau makan jadi nanti istrinya nggak kerja dong, gitu kan ya. Ya udah aja, eee, bahan bakunya aja gitu ya. Tapi ya harus objektif itu ya, menurut saya mah lebih diobjektifkan lagi, bisa mungkin ada dapur-dapur warga per RT atau per RW ya. Jadi yang nggak punya yang bener-bener yang nggak punya, makanan bisa, saling bantu ya, makan di situ. Jadi nggak usah pakai pegawai nih, ini tips dari saya nih, nggak usah pakai pegawai, yang masak di situ ibu-ibu sekitar, yang belanjanya ibu-ibu sekitar dan bapak-bapaknya juga sekalian. Dan ini bisa jadi itu ya,
atau, penghematan gitu kan ya, efisiensi. Nah, mungkin segitu aja dari saya dan terima kasih. Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga tulis tagar di mana-mana, Indonesia di atas segalanya, Bung, oke? Terima kasih.